Dan untuk mengelaborasi lebih jauh, kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Agus Surono. Selamat sore, Prof. Agus. Selamat sore. Ya, terima kasih, Prof. sudah bergabung dengan kita sore ini. Prof, ini menarik juga melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan terdakwa Rizik Syihab yang hari ini juga merupakan sidang lanjutan. Ada soal perdebatan antara hakim dengan terdakwa terkait penyelenggaraan sidang offline dan online. Ini juga seru sepertinya tadi. Dari aspek hukum, kalau kita lihat secara aturan ini bagaimana memahaminya lebih lanjut, Prof? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya di dalam Perma nomor 4 tahun 2020 itu sudah ada mekanisme terkait dengan peradilan pidana yang dilakukan secara elektronik begitu. Nah, sehingga termasuk juga di dalamnya adalah melalui mekanisme bahwa terdakwa ataupun penuntut umum itu tidak berada dalam satu tempat secara luring di pengadilan, dan itu dimungkinkan karena memang peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 sudah memberikan guidance, sudah memberikan satu ketentuan yang memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan proses persidangan dalam perkara pidana itu secara daring begitu. Artinya tidak ada yang dirampas begitu haknya secara konstitusional seperti yang disampaikan oleh terdakwa begitu, Prof? Ya, saya kira kan begini, ini kan harus kita pahami bahwa di dalam hukum acara pidana itu kan ada ketentuan yang sifatnya adalah lex generalisnya di dalam KUHP, namun juga ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang itu merupakan peraturan di bawah undang-undang. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah perma yang tadi saya sampaikan itu. Dimana kalau kita merefer kepada ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam pasal 8-nya itu peraturan Mahkamah Agung pun itu adalah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan persidangan secara daring ini, peraturan Mahkamah Agung nomor 4 itu sudah tahun 2020 itu sudah memberikan satu landasan yuridis yang tentu ini harus dipatuhi oleh semua pihak ya dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik itu oleh jaksa penuntut umum, kemudian oleh terdakwa maupun juga oleh kuasa hukum terdakwa, begitu juga dengan majelis hakim untuk kepada peraturan Mahkamah Agung tersebut gitu. Artinya, Prof, logikanya pengacara terdakwa ini kan seharusnya sudah paham dengan aturan-aturan seperti ini, dan seharusnya pun juga sudah disampaikan kepada kliennya bahwa ada aturan yang berlaku di sini dan ini harus dipahami bahwa ini sesuai dengan undang-undang, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan ini persidangan pemerintah bukan persidangan negara, ada lambang Garuda, tidak ada foto presiden dan segala macam. Fakta-fakta ini yang perlu kita luruskan begitu, Prof. Oh, tidak demikian. Jadi kan di dalam pengadilan itu kan independen ya. Sekali lagi kalau sudah masuk dalam tahapan pemeriksaan pengadilan dalam perkara apapun juga, termasuk juga dalam perkara pidana, maka kewenangan hakim itu menjadi suatu kewenangan yang penuh untuk mengatur proses jalannya persidangan, termasuk juga melakukan satu tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti apa, dan apa yang dilakukan oleh kuasa hukum ataupun oleh terdakwa itu memang yaitu haknya ya, hak dari yang bersangkutan. Namun sekali lagi bahwa kewenangan untuk menentukan bahwa persidangan ini dilakukan secara luring ataukah secara daring ini adalah sepenuhnya ada pada majelis hakim dengan merefer kepada ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tersebut. Oke. Kalau tidak tertib seperti ini konsekuensinya apa sih sebenarnya, Prof? Oh, ya kalau berkaitan dengan hal itu ada juga peraturan Mahkamah Agung nomor 5 ya, nomor 5 tahun 2020 itu peraturan Mahkamah Agung tentang protokol dan keamanan dalam persidangan ya di pengadilan. Itu sudah ada aturan-aturannya. Bahkan ada norma-normanya, termasuk juga di dalamnya adalah di pasal 4, kemudian di dalam pasal 6, kalau ada satu tindakan-tindakan yang dapat katakanlah tidak tertib ya di dalam persidangan, maka majelis hakim pun mempunyai kewenangan
untuk ya, menegur yang bersangkutan dan bahkan untuk meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan. Oke. Nah, dan lain. Nah, kemudian ada juga sanksinya ketika kemudian ada kualifikasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak siapapun juga ya dalam proses persidangan yang ini masuk dalam kualifikasi penghinaan terhadap pengadilan, maka ketika ini ada pelanggaran ketentuan pidananya maka ini bisa diproses juga gitu. Nah, ini ada aturannya di dalam Perma nomor 5 tahun 2020. Yang ini juga sudah jelas mengaturnya demikian. Sehingga karena kewenangan untuk memeriksa sebuah perkara pidana dan juga perkara-perkara yang lainnya ya, tentu ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari majelis hakim, maka majelis hakim bisa menentukan bagaimana jalannya proses persidangan. Kalau soal masalah hak-hak dari terdakwa, hak-hak dari pihak katakanlah penuntut umum itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hukum acara pidana, dan itu juga di dalam tahapan-tahapannya pun bisa dilakukan proses tersebut. Nah, ketika misalkan terdakwa pun katakanlah dipanggil secara patut dan kemudian dia tidak mengindahkan itu, maka kemudian hakim pun juga mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan proses jalannya persidangan sebagaimana mestinya. Oke, artinya koridornya masing-masing sudah sesuai dengan aturan dan aspek hukum dan tentu berpijak pada marwah peradilan dan menjunjung profesionalitas dari peradilan itu sendiri ya, Prof ya? Oh iya, betul, betul. Ya kan begini kan, majelis hakim ini kan adalah wakil Tuhan. Ya, makanya dalam memeriksa suatu perkara pidana dan di dalam putusannya itu kan ada irah-irah itu. Ya, berdasarkan ketuhanan ya ini maka ini menunjukkan bahwa majelis hakim ini adalah wakil Tuhan, dan sehingga meskipun kemudian ada pihak-pihak yang merasa bahwa tidak melalui proses mekanisme sedemikian rupa, maka ada ada gium hukum ya, ada gium hukum di mana bahwa nanti putusan pengadilan itulah yang akan menentukan bagaimana status dari pihak terdakwa itu, yang kemudian nanti hasil akhir putusannya tentu ada pada kewenangan dari majelis hakim yang akan memutus perkara tersebut. Oke, baik. Ini mudah dipahami akhirnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pemahaman-pemahaman yang keliru bagaimana dengan jalannya sidang dengan terdakwa Rizik Syihab yang kita saksikan hari ini. Terima kasih Prof. Agus sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih, sama-sama.